Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kali ini adalah persiapan aku lagi buat buka jualan. Aku mau liatin ke kalian pas aku bikin roti bakar dan langsung bakarin ke anak-anak. So yang penasaran bisa simak video ini sampai akhir. Seperti biasa, sebelum melanjutkan video aku, jangan lupa nyalakan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya sekarang juga ya, supaya nanti kalau ada video-video terbaru aku seputar jualan, kalian gak akan ketinggalan, tapi akan mendapatkan notifikasinya pertama kali. Kemarin aku udah bikin untuk ciloknya. Hari ini aku liatin ke teman-teman pas aku udah ngeluarin untuk si cilok aku, dan langsung aja digerebek anak-anak nih teman-teman ya. Alhamdulillah banget untuk cilok aku kali ini. Seperti biasa aku jualnya 500 dapat 2, bebas ya, mau kubis, mau kulit lumpia, mau tahu. Tapi untuk ciloknya ini khusus buat cilok bulat-bulat itu aku 500 dapat 3, murah banget kan. Jadi kebayangin aja kalau kalian jajan di rumah aku 3 ribuan atau 2 ribuan itu kalian udah dapat cilok sebanyak itu teman-teman. Ini aku lagi ngeplukin buat es batunya. Kalau untuk es batu seperti ini itu aku keplukin manual, baru aku buka ya teman-teman ya. Pokoknya kalau es ini aku stoknya harus banyak, soalnya apa, hawanya ini kalau di rumah aku panas banget. Aku usahain untuk es batu selalu stoknya banyak, jajanan ciki juga banyak, dan pastinya rasa-rasa minumannya juga banyak. Karena hari ini aku bikin cilok, ini dagangan aku udah dikeluarin ya sama suami aku tadi, dan ini teman aku juga sudah datang. Setelah aku kayak ngeplukin es batu seperti ini, baru aku menata untuk si sosisnya. Karena hari ini untuk sosisnya belum aku keluarin, karena aku lagi menata untuk cilok. Pokoknya kalau bikin cilok itu aku buka jualan itu agak lumayan siangan ya teman-teman, paling jam 9-an siang. Soalnya kalau bikin cilok kan ya lumayan rumit ya, tinggal apa itu namanya, nggak tinggal ngadoni, tinggal bentuk-bentuknya itu enggak, cuma juga harus masaknya juga sekalian sambelnya. Jadi ya wajar kalau buka aku itu kalau bikin cilok ya lumayan siang kayak gitu. Setelah aku menata semuanya, aku juga nggak lupa untuk menata si sosisnya. Untuk sosisnya kali ini aku ngabisin stok aja, karena kemarin kan stoknya juga lumayan banyak. Kali ini aku ngabisin stok. Nanti kalau stoknya udah habis, baru nanti aku kulaan sosis yang baru lagi supaya lebih fresh dan nggak gampang anyit alias bau. Setelah aku menata sosis, alhamdulillah ini ada pelanggan yang beli roti bakar. Kemarin teman-teman siapa nih yang pengen disepilin, gimana sih Mbak Umi caranya bikin roti bakarnya, aku tuh kepo, pengen juga jualan di teras rumah bikin roti bakar. Boleh, kalian cukup beli roti bakar yang roti tawarnya itu harganya satu setnya itu harga 4 ribuan, kalau nggak 3,5 di rumah kalian. Terus kemudian kalian oles-olesin, kalian beli selai ya, terserah kalian mau beli di toko orange boleh. Ini udah aku semat linknya di bawah kalau pengen beli di toko Shopee. Terus kalau pengen beli di toko-toko kue juga ada ya teman-teman. Ini aku bikin untuk roti bakar marshmallow coklat. Untuk marshmallownya nanti teman-teman beli sendiri. Kalau anak-anak itu biasanya beli marshmallow 500. Terus kemudian di dalamnya dikasih roti bakar seperti ini, ditaruh tengahnya seperti itu, terus dibakar, itu akan lengket dan enak banget teman-teman. Setelah itu, setelah udah aku terangkep seperti ini, baru aku kasih margarin. Kalau untuk margarinnya itu aku juga bolak-balik ya, supaya nanti nggak lengket dan aromanya itu lebih keluar gitu teman-teman pas dibakar. Dan ini dia aku oles-oles langsung, bebas kalian mau margarinnya yang mahal atau yang biasa. Kalau untuk margarin aku ini harganya 5.000 itu satu kotak gitu teman-teman, jadi lebih murah ya. Kalau untuk margarin yang kayak merek Blue Band dan lainnya itu emang lumayan mahal, tapi aromanya juga lebih enak banget. Tapi kalau kita sebagai penjual ya kita cari untung kayak gitu. Setelah aku kasih margarin, udah aku kasih selai, udah aku masukin marshmallownya, baru aku bakar seperti ini. Mbak Umi Asi, teflonnya harga berapa kok anti lengket? Kalau untuk teflon aku ini murah banget, harganya 20 ribuan teman-teman. Nanti linknya akan aku taruh di atas atau di bio ya, di bio bawah ya teman-teman, ada di deskripsi box ya. Kalian langsung klik aja racun Shopee Umi Asi, atau nanti kalian lihat link-link yang lainnya. Pokoknya kalau aku barang-barang murah seperti ini tuh aku nggak simpen sendiri kok teman-teman, selalu aku liatin ke teman-teman. Siapa tahu teman-teman di sini juga pengen beli barang-barang seperti yang aku gunakan. Jangan lupa dibalik-balik untuk roti bakarnya. Wah, ini marshmallownya udah lumer gitu, dikasih coklat-coklatnya seperti ini. Bakarnya jangan terlalu, pokoknya jangan terlalu gosong lah, pokoknya udah ada aromanya, udah mantep ini. Matiin, siapin untuk kertas minyaknya seperti ini. Wah, seperti itu ya.
1000-an teman-teman ya, kalau dikasih marshmallow ya 1500 kayak gitu. Setelah aku melayani untuk roti bakar, baru aku melayani cilok lagi. Untuk kali ini pelanggan cilok aku, pelanggan setia aku, ini lagi aku ngasihin ciloknya atau wadain ciloknya. Ada yang pengen cilok aja, ada yang pengen campur, ada yang pengen tahu aja, itu selera mereka. Yang penting aku itu udah ngejualin ya selera mereka. Kalau pengen cilok aja ya aku kasih cilok aja, kalau pengen siomay aja ya aku kasih siomay aja, kalau pengen campur ya aku kasih campur. Sebagian orang-orang itu lebih suka sambal kacang dan kecap aja teman-teman sambelnya. Kalau untuk saus sambal dan kemudian saus biasa itu jarang banget. Pokoknya kalau cilok kebanyakan itu dikasih kuah panasnya si sambal kacang, terus dikasih kecap, itu udah enak banget teman-teman. Terus lanjut, setelah aku bikin untuk roti bakar, terus kemudian untuk cilok, ini ada yang beli roti bakar tapi nggak digoreng alias nggak dikasih, siapa sih, dibakar ya teman-teman ya, nggak dibakar ya. Ini seperti biasa aku kasih selai, terus aku kasih rotinya seperti itu. Terus katanya nggak usah dikasih kertas aja mbak gitu, soalnya nggak panas ya. Ini aku kasih selai lagi, aku tumpuk lagi. Pokoknya 1000-an teman-teman, roti bakar aku itu murah banget. Alhamdulillah pagi-pagi udah buka, langsung digercep sama orang-orang penjual atau pelanggan-pelanggan setia aku. Ini aku juga sambil nyambi untuk nata jajanan Ciki lagi. Kalau jajanan Ciki pokoknya udah kelihatan kopong, langsung aku isi lagi teman-teman, nggak pakai lama ya. Soalnya apa? Supaya nanti anak-anak kalau milih-milih jajannya itu nggak kecewa. Biasanya kalau jajan yang disukain itu yang mana ya langsung aku siapin kayak gitu teman-teman. Ini aku masukin lagi untuk jajanan Cikinya, dan kemudian rasa-rasa minumannya semuanya pokoknya aku lengkapin. Jangan sampai jualan kalian itu kopong melompong, apalagi jualannya itu kayak sepi dagangannya, itu jangan sampai ya. Soalnya kalau sepi dagangan nggak menarik, itu pasti anak-anak juga nggak pengen beli gitu teman-teman. Kalau jajanannya banyak banget penuh terus kemudian lengkap, itu anak-anak juga pasti pengen beli juga. Itu kalian lihat ya teman-teman, orang dewasa juga beli cilok aku sambil jajan di sini. Ini anaknya juga ikutan jajan. Pokoknya yang paling aku sukai kalau orang-orang dewasa itu ya cilok ini. Kalau anak-anak lainnya itu paling suka roti bakar, sosis kayak gitu. Yang penting kalau pasar buat yang aku tuju itu emang orang dewasa juga sedikit, tapi kebanyakan mayoritas itu anak-anak. Jadi kalau untuk cilok ini biasanya orang-orang dewasa juga merapat ke sini sambil ya biasa ya ibu-ibu ya, sambil cerita-cerita kayak gitu seperti biasa. Jadi kalau aku itu juga orangnya kan juga care ya. Jadi kalau seorang penjual itu jangan bersengut ya. Pokoknya intinya kalau sebagai seorang penjual ya harus sumeh, halus grapya ya. Jadi jangan sampai pelanggan kalian cuekin terus kalian biarin sendiri. Ini ada anak-anak yang merapat lagi beli di warung aku. Ini mereka pengen beli roti bakar tapi ngisi selainya itu sendiri. Yang penting aku liatin lah selainya itu, pokoknya ambilnya seberapa secukupnya. Jangan terlalu banyak, nanti aku rugi kayak gitu. Jadi kalau anak-anak juga harus diingatin ya, jangan sampai melampaui batas. Kalau pengen bikin sendiri jangan terlalu banyak selainya, monggo. Aku boleh kreasiin, monggo ya. Jarang banget teman-teman emang ya kalau di warung-warung kayak gini mereka ambil roti bakar kasih selai sendiri, ambil sosis goreng-goreng sendiri, ada yang pengen digunting-gunting dibentuk-bentuk, itu monggo ya. Aku banget bebasin mereka. Yang penting kalau mereka itu jujur, yang penting kalian nggak bohong atau nggak mencuri seperti itu. Setelah semuanya selesai, ini aku juga nyambi untuk bikin es 1000-annya. Kalau es 1000-an kayak gini emang anak-anak juga harus beli sih kalau beli roti bakar seret soalnya. Kalau untuk es rasa 1000-an ini, aku emang esnya itu nggak ada yang harga 2000 atau 3000-an, semuanya serba harga 1000-an. Ya ada buah-buahan, ada coklat, ada blueberry kayak gitu ya teman-teman. Yang paling disukai anak-anak itu biasanya kokorio yang rasa banana, itu variasi yang baru seperti ini. Alhamdulillah ya, pagi-pagi banyak banget yang beli. Ada beli roti bakar, ada beli cilok. Rencana mau nambahin jualan lagi tapi kok kayaknya belum kuat nih tenaganya. Makanya kalau aku jualannya itu enggak terlalu banyak dulu ya, segini-segini aja ya, begini-begini aja. Yang penting laris manis. Ini udah agak sorean, anak-anak udah beli lagi di warung aku, rame banget di sini. Alhamdulillah, cowok-cowok nih sekarang nih yang beli di warung aku ya. Makasih banget ya udah ikutin kegiatanku hari ini buat jual di teras rumah seperti ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, dan pastinya kalau ada pertanyaan kalian DM di Instagram, pasti aku balas, atau kalian bisa langsung komen di bawah ya teman-teman.
Makasih banget ya udah tonton video ini sampai akhir, semoga bermanfaat selalu buat teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.